Zaman sekarang, kebutuhan dasar itu bukan cuma sandang, pangan, papan, tapi juga pendidikan. Meski begitu, pendidikan di Indonesia bisa dibilang masih memprihatinkan. Indeks pembangunan manusia kita melorot di urutan bawah dan ranking pelajar kita ada di barisan depan, tapi dari belakang. Itu tentu aja menyedihkan. Padahal uang buat majuan pendidikan sampai 444 triliun rupiah alias 20% dari anggaran negara. Tapi kenapa pendidikan di Indonesia belum maju juga? Kalau diibaratin, cari jawaban masalah ini mirip kayak mengurai benang kusut berisi 1000 masalah. Ribet banget. Tapi salah satu akar masalahnya bisa jadi adalah sistem pendidikan massal. Karena sistem ini bikin standar yang sama buat semua murid, mendewakan nilai, mematikan nalar berpikir kritis, menyeragamkan kemampuan, dan di saat yang sama menghilangkan jati diri dan keunikan setiap muridnya. Padahal sistem pendidikan yang dibangun sama bapak pendidikan jauh beda dengan sistem saat ini. Di sisi lain, masalah pendidikan ada di kualitasnya, bukan kuantitasnya. Faktanya, baik jumlah sekolah maupun anak yang bersekolah itu meningkat dari tahun ke tahun. Namun itu nggak bikin pendidikan jadi oke, karena buktinya masih ada banyak sekolah yang belum sesuai standar dan kemampuan guru yang masih jauh dari harapan. Lantas, apakah kita membiarkan masalah ini begitu saja? Tentu saja tidak. Pendidikan harus kita perjuangkan, karena pendidikan adalah kunci kemajuan di masa depan. Karena hanya dan hanya lewat pendidikan kita bisa bantu petani ngerawat padi, bantu peternak menggembala sapi, mudahin dokter nemuin penyakit dan cari obatnya, luncurin satelit canggih keluar angkasa, merancang robot yang bantu manusia, bikin akses internet cepat buat semua, sampai menciptakan perdamaian dunia. Tapi untuk meraih semua itu kita harus berakit-rakit dahulu. Semua dimulai dengan menganggap bahwa pendidikan itu hak segala bangsa. Maka kita harus bangun sekolah keren di desa-desa, melatih kemampuan guru setinggi langit, sediain makanan berprotein buat perbaiki gizi anak Indonesia, dan merombak ulang kurikulum pendidikan supaya semua anak berkembang dengan minat dan bakatnya masing-masing. Terakhir, pendidikan Indonesia akan maju jika kita pelajar Indonesia memperbaiki diri kita sendiri. Walaupun dapatnya jelek itu seperti diterpa badai, mulai sekarang kita mesti menghargai proses belajar dan buang jauh-jauh cara curang untuk dapat nilai yang tinggi. Pada akhirnya yang benar-benar kita butuhkan bukanlah nilai, tetapi rasa ingin tahu, kemauan belajar, keberanian untuk bertanya, rasa tak cepat untuk berpuas diri, dan juga rendah hati dalam mengakui bahwa semakin banyak kita tahu, kita semakin mengerti bahwa kita tidak tahu apa-apa. Dari sanalah kita terus mencari, terus belajar tentang diri kita dan juga alam semesta. Kalau diurutkan, masalah yang harus dibenahi memang panjang dan berliku. Tapi itu semua harus diperjuangkan agar anak bangsa dari Sabang sampai Merauke bisa cerdas dan berguna bagi manusia di sekitarnya. Dan itu didapat lewat senjata paling ampuh, bernama pendidikan. Seperti yang Bapak bangsa ini bilang, tujuan pendidikan adalah untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe. Selamat bergabung teman-teman semua. Sebelum acara dimulai, dimohon partisipan untuk membuka kamera Zoom dan mematikan mikrofon selama webinar berlangsung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eva. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Agus Setio Widodo selaku narasumber pada webinar hari ini. Yang terhormat Saudara Taufik Riyadi selaku moderator, serta rekan-rekan peserta webinar yang telah hadir pada siang hari ini.
Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Eva Nurlatifa dari Program Studi Manajemen Angkatan 2019 dan menjabat sebagai anggota Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mahakarya Asia. Di sini, saya selaku pembawa acara pada webinar siang hari ini akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara webinar ini dengan membaca doa. Semoga webinar dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Selesai. Untuk acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk selanjutnya, kita memasuki sesi pemaparan materi dan akan dimoderatori oleh Saudara Taufik Riyadi, yang merupakan mahasiswa angkatan 2019 dari Program Studi Manajemen. Saat ini beliau menjabat sebagai Koordinator Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Eksekutif Mahasiswa, Bendahara UKM Pencaksilat, dan anggota Divisi Produksi UKM Kuliner. Kepada Saudara Taufik Riyadi, dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Eva. Sebelumnya terdengar dengan jelas ya, Kak Eva dan kawan-kawan? Ya, terdengar. Oke, baik. Seminar kali ini kita kedatangan pemateri yang sangat luar biasa hebat, Bapak Agus Setiowidodo. Beliau merupakan Kepala Bagian Kemahasiswaan Kerjasama dan Humas Universitas Mahakarya Asia Yogyakarta. Pendidikan, Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, karir akademisi dan trainer, pengajar praktisi dan kepala bagian kemahasiswaan, alumni dan humas. Sebagai pembina unit galeri investasi, kampus bekerja sama dengan PT Bursa Efek Indonesia dan Fintraco Sekuritas. Menjadi trainer dan narasumber pada pendidikan latihan UMKM pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Karir dalam dunia perbankan,
Supervisor dan Trainer di PT Bank Danamon Indonesia, area Kebumen, Jawa Tengah pada tahun 2015. Kemudian Internal Control atau Brand Support di PT Bank Danamon Indonesia, area Magelang, Jawa Tengah pada tahun 2010. Dan Operasional Staff di PT Bank Danamon Indonesia, cabang Kebumen, Jawa Tengah pada tahun 2005. Oke. Itu tadi tentang pemateri kita, yaitu Bapak Agus Setio Widodo. Dan dalam seminar kali ini, kami akan membahas tentang pendidikan karakter dan semangat belajar. Apa itu pendidikan karakter? Seberapa penting sih pendidikan karakter untuk belajar? Apa manfaatnya untuk pelajar? Dan kenapa kita harus semangat belajar? Seperti apa pelajar yang berwawasan luas? Nah, itu semua akan disampaikan langsung oleh Bapak Agus Setio Widodo. Kepadanya, saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Taufik Riyadi. Sebelumnya tes dulu. Voice saya apakah terdengar jelas teman-teman semuanya? Jelas, Pak. Jelas sekali ya? Jelas, Pak. Kalau kurang jelas, saya pakai headset. Karena kebetulan ada rintik hujan kebetulan ya. Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, luar biasa Mas Taufik, kemudian Mbak Eva yang sudah host dan MC pada acara hari ini. Sebelumnya saya sampaikan luar biasa teman-teman BEM bisa mengadakan webinar ya dalam rangka Hari Pendidikan Nasional ya Mas Taufik ya. Oke, seperti yang disampaikan Mas Taufik tadi, sebelumnya saya sampaikan selamat datang. Ada beberapa yang saya lihat dari teman-teman STIA AN ini, ada yang masuk juga, kemudian selain dari Unmaha sendiri. Teman-teman, luar biasa ya hari ini. Teman-teman, sebelumnya saya sampaikan teriring yang menjalankan ibadah puasa, saya sampaikan selamat menjalankan ibadah puasa, yang kalau nggak salah sudah ke-22, 23 ya. Semoga amal ibadahnya, semoga pahala puasa di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap semangat toh? Semangat kan? Meskipun maghrib masih lama ya, Mbak Ama ya. Mbak Ama masih semangat kan? Nah, jadi maghribnya kalau nggak salah masih 1 hari lagi ya maghribnya ya. Oke, ya teman-teman, sebelumnya saya sampaikan terima kasih juga yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman BEM, pengurus seluruhnya yang bisa sudah menjalankan, sudah kerja keras sehingga bisa terlaksana acara webinar ini. Dan juga kepada teman-teman semua yang sudah merelakan waktu atau meluangkan waktu pada siang hari ini di webinar tentang karakter dan wawasan atau pelajar yang berkarakter dan berwawasan luas. Oke teman-teman, sebenarnya mungkin materi ini sudah sering ya disampaikan oleh pemateri atau mungkin teman-teman juga sudah, saya yakin sudah banyak dibaca, terutama juga beberapa sebagian ada yang pada saat kita orientasi mahasiswa baru dan juga sebagian lagi mungkin teman-teman juga dapatkan dari narasumber yang lain. Oke, kemudian untuk izinkan saya untuk share materi ya, bisa ya langsung ya. Oke. Ya, mohon feedbacknya. Apakah sudah terbaca? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sudah. Sudah, Oke, Pak. teman-teman, ya harapan saya kemungkinan kalau ya siap peserta di hari ini apakah hanya universitas saja atau mahasiswa atau sebagian ada yang pelajar mungkin ya. Karena beberapa link juga ada yang di-share ke sekolah ya, Mas Taufik ya. Betul, Pak. Ada yang share-share ke jenjang SMA juga. Ya, saya juga ini lebih umum. Saya juga nanti penyampaiannya materi yang lebih umum. Dan di sini saya terkhusus juga selain nanti kita akan bersama-sama sharing bersama tentang bagaimana sih kita sebagai pelajar, bagaimana kita sebagai mahasiswa yang punya karakter, yang kita punya prinsip, punya brand ya, punya branding, dan juga pada saat yang sama kita juga dituntut untuk bisa punya wawasan luas.
Dan di sini pun saya akan linkingkan, tidak sekedar teman-teman menjadi pelajar yang berkarakter pada saat ini, pada saat sekolah menengah atas, pada saat mahasiswa, tapi saya akan linkkan bagaimana sih kita agar bisa berkarakter dan berwawasan luas nanti ketika kita di dunia kerja. Jadi itu kita bisa lebih luas lagi. Artinya kita menyiapkan, artinya yuk kita bersiap yuk. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya saya nanya dulu nih, kira-kira apakah teman-teman semua ini, kakak-kakak semua ini, apakah sudah memiliki karakter nih yang dibutuhkan sebagai pelajar atau mahasiswa? Kira-kira sudah punya karakter belum? Ada yang bisa open mic, teman-teman mungkin ya? Mungkin ada. Apakah sudah memiliki karakter nih teman-teman nih? Ayo. Atau dibantu Mas Taufik ini. Ada yang mau menjawab nggak nih kira-kira nih? Oke, ayo teman-teman. Ada yang jawab? Silakan open mic dan open cam. Oke. Atau silakan. Pasti ada, gitu ya. Pasti sudah punya, gitu ya. Sudah punya, namun berbeda-beda mungkin, Pak. Oke. Berbeda-beda top 1 katanya Mas Taufik. Oke. Siap, Pak. Oke, jadi yang pertama nanti ayo kita nanti sedikit kita sharing bahas satu persatu. Yang kedua sih, apa sih wawasan yang harus dikembangkan nih dalam interaksi kita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa dengan diri sendiri, wawasan kita dengan teman, dan juga dengan lingkungan sekitar kita. Lingkungan sekitar kita artinya juga tidak hanya lingkungan kita dan keluarga, tapi juga lingkungan masyarakat dan juga tentunya lingkungan sekolah atau kampus kita. Ya, mungkin teman-teman ini sedikit formal nih, normatif banget nih. Jadi pelajar atau mahasiswa yang berkarakter yang bagaimana? Jadi nanti kita langsung pasang di badan kita ya. Kita sudah belum nih. Nah, jadi pelajar yang berkarakter itu merupakan pelajar yang menjunjung tinggi nilai. Budi pekerti, tentunya nilai yang baik, nilai yang luhur. Budi pekerti, moral, watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan untuk memberikan keputusan yang baik buruk, memelihara apa yang sudah baik, mewujudkan dan menebar kebaikan itu dalam aktual, dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya dengan sepenuh hati. Saya ulangi, di sini garis besarnya adalah kita atau pelajar yang menjunjung tinggi nilai luhur, budi pekerti, dan moral dan watak yang baik, kemudian mengembangkan kemampuan sehingga kita dapat memilah dengan dasar budi pekerti, moral kita akan menentukan, oh, yang saya lakukan baik, yang saya lakukan buruk, oh, yang saya lakukan agak buruk. Misalnya seperti itu, kemudian kita pelihara itu kan tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nggak perlu dihafalkan, tapi yang penting dipahami teman-teman ya. Jadi oh ya, intinya adalah kita punya menjunjung tinggi budi pekerti, moral, kemudian kita dari dasar itu untuk kita membuat keputusan yang baik atau buruk. Ya, keputusan yang benar atau salah. Nah, kemudian kita wujudkan dalam aktual kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya secara umum sebelum nanti kita akan detail, ayo kita kontemplasi dulu deh. Ayo kita sejenak memejamkan mata. Ya, yang pertama kita sudah belum ya bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Ya, ada 4 poin utama, tapi nanti kita akan jabarkan satu persatu. Yang pertama adalah bertanggung jawablah atas diri Anda. Yang kedua, terus belajar. Yang ketiga, berikan penampilan yang terbaik Anda. Yang keempat adalah kita bersabar, tidak mengeluh, dan kita belajar selalu mencoba untuk menghargai orang lain. Ini setidaknya 4 dari pengejawantahan karakter dari pelajar atau karakter dari mahasiswa. Yuk kita detail dulu. Apa sih maksudnya kita bertanggung jawab pada diri Anda sendiri? Setiap keputusan, setiap pilihan yang kita ambil pasti akan memiliki konsekuensi. Baik untuk diri kita maupun orang lain. Ketika saya sudah putuskan untuk mengambil jurusan akuntansi, mengambil jurusan di perhotelan, di Universitas Makarya misalnya, akan muncul konsekuensi. Oh ya, berarti saya harus belajar tentang perhotelan,
tentang pariwisata, tentang kalau akuntansi tentang pembukuan dan seterusnya. Dan juga ini juga otomatis berdampak juga ketika kita nanti kepada orang lain, ketika kita memilih untuk untuk kuliah, untuk berkarir misalnya, kita juga akan memberikan manfaat kepada orang lain, akan berimpact. Yang kedua, jika Anda ingin berhasil, maka harus bertanggung jawab dengan perilaku dan pilihan-pilihan hidup Anda. Nah, oleh karena itu, teman-teman, perencanaan belajar, perencanaan studi dan karir dalam pengembangan diri secara berkesinambungan sangatlah penting. Karena ternyata ini menyangkut atas pertanggungjawaban perilaku kita. Oh, berarti saya harus merencanakan studi, saya merencanakan pengembangan diri kita. Yang terus-menerus berkesinambungan, maka itu akan membentuk diri kita sendiri untuk menjadi yang lebih dewasa dan bertanggung jawab. Saya ulangi, kenapa bertanggung jawab dengan diri kita itu penting, yaitu karena setiap pilihan kita pasti mempunyai konsekuensi. Baik untuk diri kita maupun lingkungan. Yang kedua, kalau kita ingin berhasil, maka kita bertanggung jawab dengan perilaku kita yang sudah kita tetapkan, pilihan yang sudah kita putuskan. Karena itu, perencanaan studi, karir pengembangan diri, kursus, pelatihan, soft skill, hard skill, semua sangatlah penting. Ya, jadi di sini kuncinya kita ini bagaimana ya? Saya sudah menjalankan atau sudah bertanggung jawab atau belum? Nah, di sini salah satu kita untuk bisa mewujudkan atau kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita putuskan, maka di sini adalah kita harus terus belajar. Ya, sambungan yang kedua adalah terus belajar. Artinya apa? Terus belajar melalui hal-hal yang baru untuk mengerjakan tugas-tugas yang baru. Yang kedua, kalau memungkinkan, yuk kita buat daftar kursus yuk. Kita buat daftar ikutan seminar yuk. Kita buat daftar kesempatan-kesempatan pelatihan yang lainnya untuk meningkatkan prestasi maupun untuk upskill kita sendiri. Ya, dengan terus belajar, karena belajar itu seperti yang picture yang ada di depan ya, gambarnya, belajar itu tidak mengenal waktu. Belajar adalah sampai kita kapanpun juga, tidak ada batasan. Karena itu kita setiap atau mulai sekarang kita siapkan yuk kesempatan untuk daftar, kita buat pelatihan, kursus, seminar apa yang kira-kira yang perlu menguatkan diri kita. Itu. Kemudian yang ketiga, tulislah rencana tindakan pribadi Anda untuk meningkatkan atau memperoleh keterampilan khusus. Artinya apa? Ketika kita sudah menetapkan atau merencanakan pelatihan untuk upskill kita, maka yuk kita tulis rencana tindakan apa ya setelah nanti saya melakukan atau kita ikut kursus pelatihan bisnis marketing, digital marketing, dan seterusnya. Nah, di sini akan memperoleh keterampilan yang lebih daripada saat ini. Kemudian, yang tidak kalah menarik atau tidak kalah pentingnya, itu adalah kita harus selalu menimba ilmu dari teman, terutama juga dari relasi mentoring kita yang lebih berpengetahuan, karena apapun, bahwa ilmu adalah sesuatu yang akan semakin besar kalau kita bagikan kepada orang lain. Jadi ladang pahala yang tidak putus. Karena salah satu pahala yang tidak putus ya adalah ilmu yang bermanfaat. Karena itu ilmu suatu yang semakin besar akan terus dibagi ke orang lain. Untuk itu ya kita tidak perlu pelit untuk membagi ilmu. Karena itu pun juga pasti akan kembali menjadi pahala atau berkah buat kita. Ya, jadi kalau tadi kita bertanggung jawab atas diri sendiri, kemudian yang kedua adalah terus belajar. Nah, di sini kita harus punya branding friend. Nah, jadi kita pun bertanggung jawab dengan apa yang akan atau yang sudah kita putuskan. Kita harus selalu belajar terus. Belajar dan menjadi pribadi pembelajar. Kemudian, kita berikan penampilan terbaik. Sekali lagi, penampilan terbaik itu bukan dari sisi fisik semata, bukan dari fisik, dari apakah yang cantik, yang ganteng, yang dan sebagainya.
Tapi bukan dari situ. Yang paling penting adalah kita percaya diri. Perasaan nyaman pada diri sendiri akan mudah deteksi orang lain. Artinya gini, teman-teman ketika berhubungan orang lain, ketika kita berkomunikasi orang lain, maka akan terlihat kita ini nyaman nggak ya? Kita ini posisinya saat itu sedang enjoy nggak, sedang bersedih nggak, akan mudah terdeteksi. Karena itu yuk selalu tampilkan aura positif Anda. Percaya diri kuncinya, karena apapun perasaan itu mempengaruhi orang lain bersikap kepada kita juga. Kemudian berpenampilan menarik atau berpenampilan baik, ya artinya yang rapi, bukan berarti yang mahal, bukan berarti harus dengan busana yang mahal, yang branding bermerek, enggak, tapi yang penting adalah berpenampilan baik dan rapi. Kemudian tentunya kita sebagai sebagai makhluk atau sebagai pelajar yang kita juga butuh kolaborasi, butuh jaringan, jejaring, maka kita juga ayo, enggak ada salahnya kita dalam memberikan penampilan kita rapi, bersih, wangi, tentunya wajar ya, tidak berlebihan, gunakan make up dan aksesori yang sewajarnya, terutama bagi wanita ya, tentunya itu juga menambah penampilan atau percaya diri. Jadi poinnya di situ. Kemudian junjung tinggi kesehatan, artinya kesehatan pribadi di sini kita selalu fit, kita selalu bisa menyampaikan kepribadian kita, menunjukkan branding kita, menunjukkan sikap, simpati, empati kita dalam bentuk komunikasi dan berhubungan dengan orang lain. Nah, yang tak kalah penting ketika 4 hal internal di kita sudah kita jalankan, nah jagalah citra sekolah dan lingkungan. Artinya kita sebagai orang yang sudah memberikan penampilan yang terbaik, sudah pembelajar dan juga kita sudah bertanggung jawab, ya kita jaga citra kita, otomatis juga citra lingkungan kita. Karena dengan kita menunjukkan bagaimana kita kepedulian, bagaimana kita menunjukkan menjaga citra lingkungan kita dari yang paling terkecil keluarga barangkali, tapi utama juga sekolah, lingkungan, maka otomatis itu juga mewujudkan atau mencerminkan dari citra kita sendiri. Ya, jagalah citra lingkungan dan juga tempat kita belajar, berarti sekolah kita. Oke, nah dari sisi yang kita bersabar, tidak mengeluh, ya kita punya lingkungan, ya teman-teman dalam konteks di pelajaran atau dalam konteks di kuliah atau dalam konteks di kampus ya, atau kita juga mempunyai banyak relasi, kita punya banyak teman kampus, teman di kampus, kita punya banyak teman di organisasi, kita punya banyak teman di kos-kosan, di kontrakan kita. Nah di sini yuk kita sebagai menjadi bagian. Jadi kalau kita di kos-kosan ataupun kita juga ayo kita sebagai warga kos ya kita harus bisa bersikap, kita bertanggung jawab, kita jaga menghormati orang lain, kita tidak mengeluh, artinya kita saling menjaga private orang lain ketika kita di dalam kamar kos misalnya ya, itu juga kita juga harus jaga nih, kita kalau masing-masing punya hobi, kita juga menjaga atau menghargai hobi orang lain. Menyetel lagu, main gitar, dan seterusnya. Kemudian saling menghormati dan juga kita jangan mengeluh. Jadi dari sisi dengan berrelasi atau kita komunikasi, berhubungan dengan orang lain, di sini kita harus ambil bagian. Di dalam kampus juga sama. Kita ambil bagian sebagai di komunitas kampus, di komunitas himpunan, di komunitas perkuliahan, kita ambil bagian untuk kita berperan. Kita menjadi pemain dari tim itu. Dan saling menghormati, dan juga yang tadi saya sampaikan, ketika ada kendala-kendala pasti ada, itu kita berhenti mengeluh atau tidak perlu ketika kita ada hal yang kurang berkenan kita putus asa, kita kok dia gitu ya, kok saya enggak, atau sebaliknya. Ini kita hindari hal seperti itu. Nah, di sini teman-teman secara global dulu ya, kita memang tadi poinnya adalah satu, kita bertanggung jawab terhadap diri kita, bertanggung jawab dengan sikap kita, bertanggung jawab dengan keputusan yang kita ambil. Kemudian kita terus belajar, kemudian yuk kita sebagai
meningkatkan citra diri kita, ya kita otomatis berikan penampilan yang terbaik dari diri kita sendiri. Nah, kemudian mungkin teman-teman akan bertanya nih, akhir-akhir ini kita juga mungkin banyak godaan, tanda petik ya. Artinya ketika teman-teman di era pandemi ini atau mungkin sebelumnya, kita dengan digitalisasi, kita dengan konten-konten yang sangat-sangat masif kita bisa terima, tidak ada batas melalui sosial media kita. Nah, di sini kita juga benar-benar dituntut kita berperan dari 4 poin yang di depan tadi. Kita bertanggung jawab, kita sendiri juga sebagai user, kita pengguna dari sosial media, jadi digital, dari IT dan seterusnya, dari perkembangan digital, ya kita harus benar-benar sharing, kita harus benar-benar bisa lebih jernih dalam membaca, mengisi, bahkan kita membuat konten-konten kita. Nah, dari sini sebenarnya secara umum kita jaga yuk integritas. Sebelumnya saya mungkin akan sharing sedikit nih, akan bercerita ke belakang. Teman-teman, dulu ketika saya masih di praktisi, saya saat ada tes masuk interview setelah melalui tes-tes yang sebelumnya, psikotes, TPA, kesehatan dan sebagainya, ada interview oleh atasan langsung atau end user ya. Jadi end user itu nanti, atau mungkin saat ini teman-teman juga sudah bekerja ya, end user itu adalah saat teman-teman sudah melakukan seleksi rekrutmen, kemudian yang nantinya akan menjadi atasan langsung, PUK teman-teman, pimpinan unit kerja. Saya diwawancarai hanya 1 pertanyaan saja. Oke Mas Agus, Anda memilih di bank, Anda memilih mendaftar kerja di bank. Apa sih emang modalnya? Apa sih yang kau andalkan? Intinya seperti itu bahasanya. Nah, kita saat itu fresh graduate. Kita saat itu, kalaupun bekerja baru maksimal 1 tahun. Kita masih idealis kan? Wah, ya mungkin teliti. Kemudian bisa ya berhitung lah setidaknya. Atau kita teliti, bisa menghitung, kemudian juga ada kecekatan ya, ada speed dan sebagainya. Ternyata bukan itu, teman-teman. Ketika saya dengan semangat menyampaikan beberapa hal tersebut, yang saya pikir itu jawabannya ternyata bukan. No, bukan itu. Tapi adalah apa? Jujur atau integritas. Nah, kan saya loh, malah bukan technical skill-nya. Karena technical skill-nya mungkin dalam pandangan HRD itu sudah saat interview sebelumnya dan juga ketika tes-tes potensi sebelumnya. Nah, di sini ternyata pertanyaan saya yang ditanya 1 saja, apa sih sebenarnya modalnya? Modal kamu melamar di sini. Ternyata enggak, kerja di bank hanya 1 kok. Jujur. Hanya itu saja. Untuk menghitung uang, itu nanti bisa dipelajari. Belajar transaksional bisa mempelajari. Belajar marketing dan sebagainya bisa mempelajari. Itu teman-teman. Poinnya adalah, yuk, ternyata ini sebagai basic. Kita untuk berkarakter, kita juga biar berwawasannya luas, kita adalah religius, kita sikap perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama masing-masing sesuai dengan yang diyakini, toleran kepada pelaksanaan ibadah yang lain. Jujur, perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan diri kita sebagai orang yang selalu dapat dipercaya. Bayangkan ketika kita sudah tidak dapat dipercaya, mungkin akan susah untuk mengembalikan kepercayaan itu. Kemudian baik tindakan dalam kita berhubungan di kuliah atau sekolah maupun di pekerjaan. Kemudian toleransi. Toleransi juga hal ini kita menghargai perbedaan keyakinan, cara pandang, cara beribadah, ya kita saling menghormati, menghargai. Itu sebagai kunci untuk bisa komunikasi dan teamwork yang solid. Kemudian tanggung jawab sama ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita harus disiplin. Bagaimana kita sebagai pelajar, bagaimana kita sebagai mahasiswa, juga kita harus disiplin. Dengan disiplin itu, kita punya target. Oh iya, saya 4 tahun saya harus lulus. Saya harus disiplin nih. Untuk mencapai 4 tahun lulus dengan IP yang bagus, berarti saya sejak awal harus menyiapkan, harus kita menoreh IP yang bagus. Bagaimana agar bisa di semester-semester berikutnya juga tetap terjaga. Akhirnya, kuliah sesuai dengan tepat waktu. Kemudian kerja keras cukup jelas, kerja keras berarti kita untuk mencapai nilai ya pasti kita akan harus konsekuensinya harus kerja keras, kreatif. Nah, ini teman-teman, saat ini millennials ya, kita dituntut kreatif, berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara
atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Artinya kita sudah punya, tapi kita ada inovasi, kita ada kreativitas, sehingga kita menunjukkan juga bahwa ini loh, saya punya skill yang berbeda, saya punya skill yang unggul, ini dengan kita buktikan karya kita. Nah, di sini mandiri, berarti dengan mandiri itu kita akan menunjukkan sikap kedewasaan kita juga bisa bersikap kita sebagai seorang pemimpin, leadership tidak tergantung, sikap perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain. Dalam penyelesaian tugas-tugas kita, dalam menyelesaikan semua terkait dengan hubungan di kampus atau di sekolah. Kemudian, kalau tadi yang pertama integritas dan tanggung jawab, sekarang berpikir maju. Nah, ini juga sama realisasi dari yang sebelumnya. Yuk kita gemar membaca. Apalagi teman-teman sekarang sudah tidak hanya mengandalkan buku cetak, hard copy, sebaliknya malah semua informasi sudah ada di cloud. Kita sudah ada di maya, dunia maya. Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan. Nah, ini juga sebagai hal yang harus kita untuk menambah ilmu kita. Demokratis, cara berpikir kita harus bertindak menilai sama hak dan kewajiban diri kita dan orang lain. Kemudian yang ketiga ada rasa ingin tahu. Dengan rasa ingin tahu yang positif, kemudian mendalam dan luas, itu sesuatu yang dipelajari benar-benar bisa kita pahami. Oke. Kemudian semangat kebangsaan. Nah, cara berpikir, bertindak, berwawasan menempatkan kepentingan bangsa, tentunya ini kita wujudkan karena apapun kita sebagai warga negara yang baik, kita juga harus punya semangat bangsaan dong. Karena kita untuk memajukan, karena untuk perlu Indonesia maju, bangsa kita maju, harus ada SDM yang unggul. Cinta tanah air dan juga menghargai prestasi. Artinya ketika ada tindakan dorongan kita untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, mengakui serta menghormati kebersamaan orang lain. Artinya kita juga berusaha untuk berprestasi, dan ketika orang lain berprestasi juga kita harus bisa menghargai prestasi orang lain. Nah, kemudian kalau tadi kita lebih ke dari internal kita, ya, bagaimana untuk penguatannya, bagaimana dasar integritas kita. Nah, di sini poin yang keempat adalah terkait dengan relationship dan juga kepekaan lingkungan. Bagaimana kita bersahabat atau bisa berkomunikasi secara komunikatif, kita sikap dan tindakan kita mendorong diri untuk menghasilkan sesuatu yang berguna. Artinya kita juga sebagai makhluk sosial, kita butuh orang lain, sebaliknya juga kita ingin juga memberi manfaat kepada orang lain. Cinta damai cukup jelas, peduli lingkungan, kita tidak bisa sebagai perusak lingkungan, atau kita harus mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan sebagainya, kita bersama-sama untuk peduli lingkungan dan juga peduli sosial. Jadi sikap dan tindakan yang selalu membantu dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dan seterusnya. Nah, sebelumnya Mas Taufik, apakah masih jelas Mas Taufik? Masih terlihat? Masih Pak, terlihat. Tadi sempatan. Oke. Teman-teman, terutama mungkin yang mahasiswa ya, akhirnya mungkin pernah dengar nih, istilahnya ada kupu-kupu dan kura-kura. Apa itu kupu-kupu? Apa itu kura-kura? Pada umumnya mahasiswa ya itu terbagi dalam dua tipe, yaitu kupu-kupu dan kura-kura. Apa sih arti kedua istilah itu yang sering kita sampaikan atau sering kita dengar? Yaitu kupu-kupu adalah kuliah pulang. Bahkan ada yang menambahkan kupu-kupu mati. Kuliah pulang, makan tidur. Nah, tapi enggak, di sini saya hanya mengambil kupu-kupunya saja. Artinya kuliah pulang. Artinya mahasiswa kupu-kupu adalah mahasiswa yang terbiasa untuk langsung pulang ke kos, pulang ke rumah setelah kegiatan perkuliahan selesai. Alias lebih fokus pada kegiatan akademik dan tidak disibukkan oleh kegiatan non-akademik, seperti organisasi, kepanitiaan pada acara, dan lainnya. Kupu-kupu. Yang kedua adalah kebalikannya kura-kura. Yaitu apa? Kuliah rapat. Di mana tipe ini biasanya juga disibukkan oleh kegiatan non-akademik yang biasanya akan menyelenggarakan event-event rapat dan
resiko atau konsekuensinya, fokus mahasiswa yang kura-kura ini pasti akan terbagi. Di sana akan dimintakan pertanggungjawaban pribadi, saya mengambil langkah ini, berarti saya harus bisa membagi nih dari kewajiban di non-akademik, organisasi, kegiatan kampus, dan akademiknya. Nah, saya sebelum lanjut, ini menarik untuk kita bahas nih. Ada kupu-kupu kura-kura. Saya ingin ada pendapat beberapa nih, Mas Taufik. Boleh nggak Mas Taufik? Atau mungkin Mas Taufik break dulu sampai sini. Nanti saya akan menanyakan nih, mana yang lebih baik antara mahasiswa kupu-kupu atau kura-kura? Silakan mungkin Mas Taufik. Saya serahkan dulu ke Mas Taufik sebelum kita lanjut, Mas. Sampai boleh. yang menarik ini. Oke, silakan Mas Taufik. Oke. Ini ada nih dari Pak Agus nih, analogi. Kupu-kupu dan kura-kura katanya. Kupu-kupu kuliah pulang. Artinya ya cuma kuliah saja. Itu ya Pak Agus ya? Betul. Tidak ikut kegiatan ekstra lainnya. Ini mungkin dari teman-teman mungkin ada yang ingin bercerita atau mengutarakan pendapatnya. Dipersilakan nih, kupu-kupu dan kura-kura. Kuliah pulang. Ini. Ini debatable. Ada yang punya pendapat kupu-kupu pun juga itu bagus. Nah, makanya yuk kita buka dulu. Ayo, mana nih yang lebih bagus nih? Silakan, ada yang bisa berpendapat, silakan. Ya, silakan. Langsung aja. Ayo, teman-teman. Mana nih? Ada, silakan. Putri, suara Putri. Saya boleh. Oh, Mbak Indah. Ya. Iya. Menurut saya kan di dalam kampus itu ada mahasiswa kupu-kupu, ada mahasiswa kura-kura. Nah, itu tuh baik atau enggaknya tergantung dari mahasiswanya sih, Pak. Kalau misalkan dia anak organisasi, itu bagus. Dia punya pengalaman, dia punya skill untuk besok sertifikatnya bisa dipakai buat kerja, dan terutama dalam perusahaan itu biasanya kan ditanyakan apa saja yang kamu ikuti selama perkuliahan, apakah hanya kuliah pulang, atau kamu ikut organisasi. Itu kan pasti beda, Pak. Anak-anak yang kupu-kupu sama kura-kura itu pasti beda dalam skillnya, public speakingnya, pengalamannya itu pasti beda. Nah, untuk teman-teman yang mungkin kuliah pulang itu juga bagus enggaknya tergantung dari mahasiswanya, Pak. Ada juga yang mereka kuliah pulang, ada alasan di balik itu, yaitu karena kerja atau memang ada kepentingan lain yang memang dia tidak bisa untuk mengikuti organisasi, seperti misalnya punya bisnis atau kerja di suatu tempat, itu pasti beda, Pak. Kita anak-anak organisasi yang kuliahnya pulang rapat, organisasi segalanya, juga skillnya beda dengan teman-teman yang kuliah, pulang, dan kerja. Pasti beda pengalamannya. Mereka punya pengalaman kerja di perusahaan, sedangkan kita tidak. Mereka punya pengalaman dalam berbisnis, sedangkan kita belum tentu punya pengalaman itu, gitu, Pak. Jadi, bagus enggaknya tergantung mahasiswanya mengolah dirinya masing-masing. Ibaratnya kita, mahasiswa mau kuliah di swasta, mau kuliah di negeri, mau di universitas yang terkenal atau enggak, itu tergantung memang dari mahasiswanya. Dia mau mengembangkan skillnya atau tidak, itu ya memang dari diri sendiri. Ibarat emas, dimanapun dia tetap akan jadi emas, gitu, Pak. Kilo yang emas ya. Oke, Mas Taufik. Mungkin ada yang lain, mungkin Mas Taufik. Oke, luar biasa nih jawaban dari Kak Endah. Berarti masih 50-50 ya kalau Kak Endah. Artinya masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri gitu. Luar biasa. Oke, mungkin ada jawaban lain dari teman-teman? Silakan. Atau mungkin kupu-kupu lebih oke karena menguasai materi akademik secara keseluruhan. Atau mungkin yang kura-kura lebih jago. Ayo, silakan beropini. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar di sini. Ya, betul semuanya sekali. Benar. Selain Mbak Endah, apakah yang melengkapi yang lain? Silakan. Adakah? Masih ada? Yang Putra nih, masa kalah? Ayo jangan kalah dong. Silakan, ada. Enggak ya?
saya tanggapi dulu ya, Mbak Indah ya, Mas Taufik ya. Boleh? Oke, Saya siap, Pak. dulu. Siap. Oke, betul Mbak Indah. Jadi memang kembali lagi kita ke masing-masing ya. Di sini mungkin yang saya maksudkan atau yang di kupu-kupu kuliah pulang itu memang yang selain bekerja. Artinya ada nih, ada mahasiswa yang memang kutu buku, kemudian memang hobi sekali kuliah pulang. Di satu sisi, memang ketika dia tidak berorganisasi, dia tidak belajar organisasi, kemudian event, kepanitiaan, mungkin dia punya orientasi tertentu. Artinya mungkin dia ingin jadi akademisi, dia ingin menjadi akademisi murni, ilmuwan, dan sebagainya. Mungkin itu salah satu orientasinya juga masuk akal. Jadi dia memang lebih ke tidak akan ke praktisi yang non akademisi misalnya tidak akan menjadi entrepreneur, kita akan karir di tempat lain di swasta dan sebagainya untuk challenge kemampuan kita, potensial kita. Itu juga hal yang positif. Artinya juga tidak berarti kupu-kupu itu juga tidak bagus. Di sisi lain teman-teman, tapi kalau kura-kura dengan catatan bisa membagi kewajiban akademik itu lebih baik. Karena yang tadi disampaikan Mbak Endah, jadi apapun soft skill itu justru yang saat ini ditanyakan oleh perusahaan-perusahaan. Tempo hari ketika saya di salah satu perusahaan multinasional, itu pun juga dalam karir, dalam assessment, dalam setiap kita semester atau dalam setahun kita 2 kali ada PA istilahnya. Kayak teman-teman kuliah, ada nilai KHS. Kita bekerja juga ada personal appraisal. Setiap perusahaan swasta atau negeri ada, kalau di negeri mungkin DP3 atau apa istilahnya. Di tempat swasta itu adalah personal appraisal. Bagaimana personal appraisal itu? Kita juga akan ada one-on-one. Tadi sampaikan Mbak Endah nih, ketika baru masuk pun juga ada screening. Bagaimana sih dia tipikalnya saat nanti jadi teamwork? Bagaimana dia punya inisiasi enggak? Bagaimana dia ada ide-ide kreatif enggak? Bagaimana dia secara personality, apakah dia termasuk kategori yang punya leadership atau tidak, atau sebaliknya dia follower, atau sebaliknya dia juga di sisi lain secara teknikal dia bagus. Nah, disitulah personal appraisal itu lebih banyak menilai soft skill kita. Jadi hard skill pasti ada penilaian, cuma hard skill itu sangat mudah untuk dipelajari. Ketika kita on the job training 3 bulan, maksimal 6 bulan itu sudah pasti kepegang. Ketika kita sudah sebagai orang yang siap kerja, kan enggak impossible ketika kita di on the job training sampai 3-6 bulan kok sampai tidak bisa, itu sepertinya kecil kemungkinan. Sebaliknya soft skill itu ketika ada high flyer, ada kesempatan untuk program-program yang bisa yang lebih cepat untuk kenaikan pangkat jabatan, itu akan dilihat dari kualitas kerja. Tentunya negeri pun saat ini juga siapa yang berkompetensi. Jadi bukan berarti untuk yang lebih dulu, lebih senior, nanti dia akan diangkat jabatannya, bukan. Tapi berani menunjukkan ke pimpinan unit kerja bahwa saya mampu, meskipun saya mungkin belum lama di perusahaan. Ketika saya bisa menunjukkan soft skill kita, bisa menunjukkan leadership kita, dia yang akan diambil, dia yang akan diangkat. Itu personal appraisal. Nah, jadi teman-teman, mungkin terkhususnya mungkin kalau yang saat ini sebagian sudah di organisasi atau ada yang belum, ayo saya gugah kembali, ini loh, nanti di dunia kerja tetap soft skill itu yang paling utama. Ya, jadi tapi sekali lagi saya sampaikan juga IPK pasti penting. Bukan berarti kita mengesampingkan IPK. Bayangkan ketika satu perusahaan hanya butuh 20 orang, padahal yang masuk 700 orang. Pasti akan di-filtering dulu, di-screening dulu dong. Nah, ketika HRD untuk menginterview, mengetes 700 orang, kira-kira males nggak? Logikanya gitu aja. Nah, jadi ketika dari 700, saya mengambil 300 saja deh. Otomatis mungkin dari administratif. Nah, itulah IPK akan berpengaruh. Otomatis saya akan filter nih. IPK yang 3,13 dulu. Maksimal ternyata 3,13, masih ada 600. Ya udah kita 3,4.
3,2 terfilter lagi. Nah, ini sudah 300. Nah, baru itu kita panggil untuk tes berikutnya dan interview. Nah, jadi artinya teman-teman IPK tetap sebagai standar juga kita harus bagus. Ya minimal kita 3 lah saat ini. Ya syukur-syukur bisa 3,5 lebih. Nah, kalau untuk yang selanjutnya tes interview itulah akan mengasah skill kita. Bahkan jangan kaget ketika malah ditanya bisa baca puisi nggak? Bisa ekstrakurikulernya hobinya apa? Itu karena apa? Dari situ HRD akan melihat, oh ini berarti komunikasi sosialnya bagus. Dia punya hobi, dia punya ada rasa humor yang tinggi, dia bisa untuk merangkul nasabah nanti nih. Tempat kita ini kan jasa untuk nasabah nih, perusahaan untuk nasabah. Ini diperlukan untuk dari sisi marketing dan seterusnya. Ya. Nah, sebaliknya juga untuk yang kupu-kupu, oke, kalau memang benar punya ada keinginan, ada ekspektasi yang akademisi, ilmuwan, atau mungkin peneliti misalnya, yaitu pun bagus, alangkah bagusnya juga ketika yang ditunjang dengan leadership yang bagus. Karena apapun di setiap komunitas, kelompok kerja, pokja itu pasti ada leadership, ada leader, ada organisasi. Oke, jadi untuk yang kura-kura, pertahankan dengan catatan bagi waktu untuk yang akademis. Artinya yuk kita balance, yuk kita aktif, tapi juga kuliah jangan ditinggal dan nilainya juga harus masuk. Ya, poinnya di situ untuk yang kura-kura. Oke, saya lanjut ya Mas Anu, masih ada waktu kok? Sedikit kan mungkin Mas Taufik, masih ada ya? Siap, masih ada Pak, masih. Oh ya. Oke, jadi ini sedikit lagi untuk tetap memprioritaskan kuliah dan lulus tepat waktu. Artinya apa? Ingat target kita untuk yang sekolah juga ataupun yang kuliah. Jadi tetap kita memprioritaskan kuliah. Meskipun kita berorganisasi, kita punya wawasan yang luas dengan tadi yang kita sampaikan ada 3, masing-masing ada 6 item, itu juga kita tetap yuk prioritaskannya kita adalah kuliah. Oke, kita banyak yang bekerja, salut. Artinya juga banyak yang punya bisnis, oke, tapi sekali lagi pun juga nggak mungkin dong kita akan meninggalkan kuliahnya. Sekarang kita sudah kuliah, kita sudah membayar SPP, kita sudah berkorban orang tua kita, lalu kita kalau kita selesaikan, ya kita harus tuntaskan. Artinya tetap mempertahankan kuliah dan lulus tepat waktu. Dengan lulus tepat waktu, kita tidak perlu berkorban terlalu lama di kampus. Artinya dalam orang tua kita, membiayai kita dan seterusnya. Sehingga kuliah menjadi hal yang utama, dan harus diselesaikan. Berarti di sini tanggung jawab meskipun apapun sesibuk teman-teman semuanya, jangan sampai mengesampingkan kuliah. Karena untuk yang walaupun kita sibuk di organisasi, komunitas, itu atau sebagai kerja sampingan, maka sangat pentingnya. Tapi tujuan kita masuk kampus kan dari awal adalah kuliah untuk mendapatkan gelar. Oke lah, mungkin kita tidak kita yang penting sekarang sudah punya usaha nih, tapi kan tetap kita tujuan awal kita masuk di institusi kita juga akan kuliah. Jadi tetap sesibuk-sibuknya apapun, sebanyak aktivitas apapun, jadi kita tetap bagaimana kita menjalani yang tadi sampaikan Mbak Enda tadi, kita harus pandai-pandai pintar memilah ataupun kita membagi waktunya. Jadi mungkin itu simple sedikit, tapi kita mungkin nanti lebih banyak diskusi atau mungkin dari teman-teman juga malah bisa share, nggak ada masalah. Jadi poinnya di sini adalah teman-teman saat ini sebenarnya teman-teman sudah tahu kok apa sih saya harus berkarakter bagaimana. Teman-teman sudah tahu kok wawasannya bagaimana. Di sini saya hanya lebih untuk menggugah lagi. Oh iya ya, kita di sini saya linkkan dengan dunia kerja ke depan. Jadi bagaimana di dunia pekerjaan itu kemampuan soft skill kita atau kemampuan hard skill kita yang didukung oleh soft skill itu akan melejitkan karir dari kita sendiri. Bagaimana kita bisa public speaking-nya, kita bisa menjadi leadership-nya, karena apapun dari pengamatan selama kita on the job training, maka atasan itu akan melihat ini calon karyawan ini apakah punya leadership, calon karyawan ini apakah punya sisi lain selain technical skill-nya. Apakah calon karyawan ini punya kepedulian yang tinggi, kemudian juga dia punya sense of marketing-nya, dia punya jiwa untuk mendevelopment produk maupun program yang ada di institusi pekerjaan. Nah, inilah teman-teman yang diharapkan ketika teman-teman nanti baik sebagai individu
entrepreneur pasti kan, dengan apalagi sebagai individu, sebagai pengusaha atau entrepreneur ya pasti. Karena apapun kualitas kita, hasil yang kita dapatkan tergantung dari kita. Kita tetap berarti selalu dalam mengupgrade kita. Apalagi yang berkarya di tempat lain. Nah, ketika kita berkarya di tempat lain, itulah soft skill itu yang akan melejitkan karir dari teman-teman semuanya nantinya. Ya, jadi itu sih intinya adalah wawasan-wawasan inilah yang teman-teman perlu dapatkan untuk, oh iya ya, saya renungi lagi deh. Ketika saya sudah masuk, saya ingin tidak hanya belajar deh. Oke, pelajaran kuliah sudah saya kuasai. Saya harus hal yang lainnya dong. Saya harus belajar berorganisasi dong. Saya harus belajar untuk public speaking dong. Saya harus belajar untuk interpersonal, kita harus relationship dengan orang lain dong. Nah, di situ akan muncul, akan tertempa kita yang tadinya nggak kita sangka-sangka. Percaya deh teman-teman. Jadi ketika kita nggak terbuka wawasan itu, kita sampai selesai pun kita akan terkungkung dengan dunia kita sendiri. Kita tidak aktif saat itu, tidak aktivis. Nah, tapi ketika kita aktif, kita sebagai kura-kura, tapi yang bisa membagi waktu dengan akademis, maka disitulah yang dibutuhkan. Jadi itu, bocoran di tempat kerja, itu seperti itu teman-teman. Bagaimana saat screening awal, kemudian juga nanti setiap ada perform appraisal atau penilaian kinerja setiap tahun 2 kali, itu mempengaruhi dengan mungkin nanti naik pangkat, naik gaji, dan seterusnya. Yang menentukan bonusnya itulah kalau di swasta. Negeri pun saat ini sudah mengacu seperti itu, lebih ke profesional. Sementara itu nanti kita sambung dalam diskusi, mungkin Mas Taufik atau mungkin dari Mas Taufik sendiri ada yang mau disampaikan ke teman-teman. Yuk kita mengalir saja. Silakan, mungkin Mas Taufik, waktu saya kembalikan ke host webinar ini. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Agus. Jadi ini bukan hanya menjadi pelajar yang berkarakter ya, tetapi pelajar yang siap terjun di dalam dunia pekerjaan seperti itu. Jadi luas sekali materi pada hari ini. Dan ini Pak Agus, saya sudah mendapatkan 3 pertanyaan nih. Bagus semua pertanyaannya. Oke, silakan mungkin. Mau saya bacakan satu-satu atau semua Pak? Satu-satu saja, karena kan mungkin nanti dari satu itu mungkin bisa menjawab pertanyaan yang berikutnya, sehingga mungkin ada yang sudah bisa terjawab. Langsung aja nanti satu langsung saya tanggapi aja. Silakan Mas. Siap. Ini ada dari Mas Liman Sidik Ramdhani dari Universitas Mahakarya Asia, Prodi Manajemen. Izin bertanya Pak, antara pelajar yang berkarakter dan berwawasan luas, manakah yang sangat berperan penting atau besar pengaruhnya terhadap diri pribadi? Terima kasih. Nah, jadi mana nih Pak yang lebih penting nih? Karakter atau wawasan luas nih Pak? Oke, silakan dijawab Pak. Oke, terima kasih Mas Liman Sidik ya. Nanti kita juga menunggu dari yang selain Unmaha ya. Saya lihat ini dari Pak Mas Sukisno dari STIA juga sudah hadir. Ada yang lainnya juga. Ada Mas Purwadi, nanti bisa kita sharing ya bersama-sama ya. Jadi Mas bikin judulnya ini, temanya nih. Jadi pelajar yang berkarakter dan berwawasan. Justru itulah saling komplement. Jadi kita saling melengkapi Mas Liman. Artinya karakter itu lebih kita branding. Bagaimana meningkatkan branding kita? Branding kita termasuk tadi bahkan saya singgung tentang kita juga penampilan harus oke. Penampilan di sini juga sekali lagi bukan berarti penampilan harus serba mahal, tapi kita sebagai yang rapi, bersih, tapi kita profesional penampilannya. Nah, kalau wawasan itu justru untuk mendukung dari karakter tersebut. Ketika kita punya karakter yang sudah tangguh, sudah kuat, nah kemudian kita wawasan kita juga harus luas. Wawasan apa? Wawasan saat ini ketika kita sebagai seorang pelajar dan mahasiswa, kita dituntut yang tadi disampaikan, kita tidak hanya hard skill tapi soft skill, kita juga harus tahu wawasan ke depannya. Wah, saya itu kerja keras saat ini buat apa? Saya itu kerja keras saat ini buat apa? Ya kita harus kembangkan, kita harus wawasan kita. Oh ya, ternyata memang dalam wawasan dunia kerja itulah dibutuhkan beberapa skill, beberapa hal-hal yang mungkin kita sendiri sejak awal belum kita ketahui. Ya kita cukup karakter saja, tapi nggak wawasan itu. Jadi keduanya tetap berkesinambungan, Mas Liman.
dan saling melengkapi. Ketika kita selalu update wawasan dengan ditunjang karakter yang kuat, punya integritas, tanggung jawab, kepekaan sosial yang bagus, maka akan menjadi ledakan dahsyat, ledakan potensial maksud saya. Wawasannya luas, dengan karakter yang tangguh, karakter yang kuat, maka menjadi pribadi yang hebat. Mungkin itu menjawab Mas Liman Sidik. Atau kalau belum, kita diskusi. Bagaimana Mas Liman? Ada yang mau ditanggapi atau mungkin kurang jelas? Silakan. Mas Liman, ada? Mungkin kendala jaringan biasanya. Oke, mungkin. Oke, terima kasih katanya Pak. Siap, Mas Liman. Oke, jadi sudah terjawab ya, sudah cukup jelas untuk Mas Liman. Nah, gitu. Jadi ini ada pertanyaan kedua ini, Pak. Dari Kak Yusri Kristianti Baredu. Dari Universitas Mahakarya Asia, Yogyakarta. Oke, Prodi Manajemen. Kenapa pendidikan Indonesia selalu kalah dibandingkan pendidikan negara lain? Wah, negara lain. Pertanyaan yang cukup berat ini, Pak. Kenapa pendidikan Indonesia tertinggal gitu, Pak, oleh negara-negara lain? Mbak siapa tadi, Mas Taufik? Mbak Yusri. Yusri Kristianti Baredu. Oh, Mbak Yusri. Oke. Langsung saya jawab ya. Boleh, Pak. Silakan. Oke. Jadi, teman-teman, kenapa pendidikan atau pendidikan kita tertinggal? Ya, ini juga jadi masalah atau permasalahan yang saat ini pelan-pelan sudah mulai dijawab atau pelan-pelan sudah mulai ada progres. Artinya gini teman-teman, kita kenal ada kurikulum dulu 2000 atau 83, 88 teman-teman belum lahir ya. Ada kuliah ada kurikulum 2000. Ada kurikulum yang terakhir adalah setelah KTSP kurikulum, kalau nggak salah ya ini kurikulum yang terakhir itu 2000 yang terbaru. Ya ini pun memang menjawab tantangan dan kebutuhan Mbak Yusri. Jadi kalau kita bicara tentang pendidikan, kita pun juga tidak berarti output atau outcome dari tempat kita, ilmuwan kita, atau beberapa yang sudah membuktikan juga kita tidak terlalu tertinggal lah. Tapi setidaknya memang disepakati juga seperti tadi juga dalam open video tadi ya juga ada disinggung sedikit juga. Jadi poinnya memang ketika adanya perubahan sosial, adanya perlunya pengembangan pada teknologi, apalagi sekarang dengan adanya beberapa teknologi yang disruptif ya, artinya penemuan-penemuan baru yang kemungkinan bisa mengalahkan atau benar-benar merugikan dari yang lama, itu juga mau tidak mau pendidikan akan mengikuti, harus update. Dan mengapa ketika pendidikan ini terlambat sebenarnya juga itu karena memang kondisi penduduk Indonesia, artinya kondisi sosial ekonomi dan semuanya. Bayangkan ketika kita masih berkembang, ketika semua kondisi kemasyarakatan sosial ekonomi kita juga belum sepenuhnya maju, atau mohon maaf dengan pemerataan yang belum sama, itu juga otomatis ketika harus dengan standar yang paling tinggi itu pasti tidak akan link, artinya tidak inline dong. Ketika yang kita masih pemerataannya belum sama, maka kita harus berpelan-pelan. Jadi otomatis ketika ada yang ketertinggalan bisa saat menyamakannya itu tidak terlalu tinggi. Sebenarnya ketika kita punya standar yang tinggi, oke, ketika beberapa pihak, beberapa golongan masyarakat yang memang sudah siap untuk teknologi dan ilmu pengetahuan yang sudah lebih ekspansif, lebih maju, mungkin lebih mudah. Tapi ketika yang lain kita juga melihat dari pemerataan. Tapi yang kita lihat saat ini ya tidak usah jauh-jauh mungkin ya yang terlihat di birokrasi kita. Kenapa Pak Presiden juga ya, siapapun presidennya mungkin saat ini juga punya kepentingan yang sama di pendidikan pendidikan manusia agar unggul, maka disiapkan personal juga yang milenial dan maju. Ketika Mas Menteri saat ini juga yang lebih diharapkan lebih mempercepat untuk pengembangan proses manusia yang unggul untuk Indonesia maju. Jadi itu Mbak Yusri ya. Poinnya memang betul belum sepenuhnya
sama dengan negara-negara yang mungkin lebih maju, tapi sudah ke arah sana. Kita kondisi sosial ekonomi saat ini. Mungkin itu ya Mbak Yusri ya. Cukup menjawab ya. Dan ini juga PR teman-teman, tugas teman-teman, tugas Mbak Yusri juga. Jadi nanti Mbak Yusri juga, wah saya sebagai mahasiswa nih, saya harus punya ekspektasi, saya harus sukses, entah nanti saya berkarir sebagai saya bekerja atau saya sebagai entrepreneur atau bahkan birokrasi, ya ini sebagai PR saya juga. Jadi gitu, Mas Yusri, Mbak Yusri, maaf. Oke, Mas Taufik. Oh, ini ada pertanyaan, masih ada 3 pertanyaan, Pak. Nggak apa-apa, ayo. 3 pertanyaan. Oke, ini dari selanjutnya Mas Aman Hidayatullah dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Oke, Mas Aman. Mas Aman, ya. Oke, Mas Aman. Silakan. Gimana? Dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Bagaimana sih kita sebagai pelajar agar bisa membangun atau mengembangkan karakter kita sebagai pelajar yang baik di masa pandemi ini? Oke, cara mengembangkan karakter di masa pandemi. Apalagi sistem pendidikan saat ini beda dari biasanya. Pasti sangat berpengaruh bagi para pelajar, terutama bagi mahasiswa baru. Nah, mahasiswa baru nih, Pak. Belum masuk kampus, tapi sudah dikasih tugas-tugas, belum merasakan perkuliahan, Pak. Ya, oke. Ya. Bagaimana, Pak, jawabannya, Pak? Saya jawab saja ya. Mungkin pertanyaan yang 45 berikutnya, mungkin sebagian ada yang terjawab di sini. Mas Aman, jadi memang betul pertanyaan yang luar biasa. Jadi memang 1 tahun terakhir, Mas Aman kalau boleh tahu semester berapa ini? Nggak ada semesternya ya di chat tadi? Mungkin semester awal ya. Ya. Jadi memang tidak hanya di kuliah ya, mungkin kita adik-adik kita, anak kita yang ada di SMA, SMP bahkan SD sekarang benar-benar dihadapkan pada masalah yang saya anggap ya kompleks. Saya sebagai orang tua juga saya benar-benar memahami bagaimana anak saya ketika mungkin masih SD dia harus bisa tahu apa itu daring, apa itu belajar online, meskipun BDR, belajar di rumah. Tapi saya jawab Mas Aman, apa sih sebenarnya yang kita siapkan, kita karakter. Jadi mungkin yang sempat saya sampaikan di materi Ormaba dulu ya. Jadi memang pada saat kita pandemi ini, kita di satu sisi ini memang kita tidak perkirakan. Kita akan mendapatkan bencana, tidak hanya di kita tapi global. Tapi sekali lagi, insya Allah Tuhan itu akan memberikan ujian, ada hikmahnya. Nah, di balik itu semua, teman-teman, kita mungkin tidak akan familiar dengan apa yang ada di depan kita ini. Kita nggak familiar dengan apa itu Zoom. Kita nggak familiar dengan apa itu sosial media. Nah, ketika kita saat ini untuk dipaksakan tanda petik untuk berakrab-akrab familiar dengan mereka, dengan hal barang itu, akhirnya kita ditarik dari waktu yang mestinya lebih lama, 2-3 tahun, kita tarik pada tahun ini 2021 untuk kita menguasai apa itu teknologi, menguasai apa itu istilahnya beberapa konten-konten yang mungkin harusnya ini kalau normal tidak ada pandemi, kita baru belajar 1-2 tahun ke depan. Ini kita tarik sekarang. Jadi hikmahnya di situ. Ya, itu basicnya. Sekali lagi, kita dengan adanya pandemi ini, kita berakrab-akrab dengan gadget, berakrab dengan dunia digital, dengan internet. Yang otomatis puluhan kali dari ketika kalau kita tidak berakrab-akrab ya dengan digital ini atau dengan dunia maya. Nah, disitulah kita pagari dengan satu hikmah yang tadi kita positifnya dulu nih. Sebelum kita membaca jelek-jeleknya, kita positifnya dulu, kita bisa menguasai teknologi lebih cepat daripada seharusnya kalau tidak ada bencana ini. Nah, kita sendiri ya otomatis kita pagari yuk. Kita bijak, ingat kita tanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan. Dan juga dengan basic kita integritas, dengan religiusitas kita, kita dengan konsep agama keyakinan masing-masing, kita pagari yuk dengan pegangan ini, mana kita filter yuk, mana yang baik untuk kita, untuk peningkatan kapabilitas kita, untuk peningkatan skill kita, pembelajaran, pemahaman kita, mana yang tidak. Artinya, yang kita bertanggung jawab kalau kita
memberikan konten atau menerima konten yang positif, yang benar-benar fakta, bukan yang hoax. Artinya sharing dulu sebelum saring, Mas Aman ya. Itu jadi yang dikuatkan adalah karakter, integritas, dan tingkat keagamaan dan keyakinan kita, keimanan kita yang kuat, sehingga kita tidak akan terpengaruh oleh arus derasnya informasi yang tidak ada batasnya itu. Jadi hanya itu sih. Jadi kita dengan perkembangan ini kita ambil hikmahnya, tapi juga di sisi lain kita yuk filter apa yang bisa kita maksimalkan, manfaatkan, apa yang harus kita buang. Begitu Mas Aman, luar biasa pertanyaannya Mas Aman. Itu mungkin Mas Taufik. Bagaimana Mas Aman? Ada mungkin yang kurang paham, boleh ditanggapi, boleh ditanyakan Silakan. kembali. Yang ditanyakan lagi. Mas Aman? Itu cukup jelas. Oke, terkendala sinyal katanya Pak. Oh siap. Oke, Mas Aman. Salam kenal ya Mas Aman ya, dari UIN ya. Oke. Iya Pak, UIN Sunan Kalijaga. Oke, selanjutnya ada dari Mbak Arum Kania dari Universitas Mahakarya Asia, Prodi Manajemen. Izin bertanya Pak, bagaimana cara membangunkan semangat berorganisasi supaya tidak hanya menjadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang saja. Sedangkan organisasi tersebut kurang menarik menurut kita. Oke, mau masuk organisasi nih Pak, tapi kurang menarik organisasinya. Apakah tetap harus memaksakan diri untuk ikut? Atau bagaimana Pak? Yes, pertanyaan bagus, dilematis ya. Jadi Mbak Tania ya? Mbak Tania ya? Kania Pak. Kania, oke. Arum. Ya, Mbak, betul. Jadi memang kalau ada kita harus memilih, ya memang biasanya ada 2 pilihan atau 3 pilihan atau 4 pilihan. Nah, kembali ke kita, niat kita dulu yuk. Saya akan masuk organisasi. Oke lah, mungkin organisasi itu kita bisa ada organisasi olahraga atau UKM olahraga, organisasi keilmuan, keilmiahan. Kemudian ada organisasi mungkin keagamaan, organisasi seni. Nah, ini mestinya dari beberapa passion kita akan ada yang mendekati. Nah, ketika kita ada yang mendekati, ya nggak ada salahnya kita ambil. Contoh kita bukan berarti saya masuk ke organisasi, saya harus terkungkung di organisasi itu, kan tidak. Tapi sebaliknya apa sih? Saya nggak mungkin saya akan masuk kalau saya tidak ada hal yang saya ambil dari situ, tidak ada keuntungan, itu yang nggak mungkin. Didasari dulu dari passion kita, rasa cinta, rasa kita cenderung keinginannya di mana, kita punya passion seni, ternyata seninya malah nggak ada yang cocok. Ternyata yang ada mungkin hanya musik, hanya ini, padahal saya seninya seni tari misalnya. Nah, teman-teman, di kampus-kampus termasuk di Universitas Karya itu juga kita memang akan memberi ruang kepada beberapa kalau memungkinkan itu ayo kita buat UKM yang baru ketika belum ada UKM yang ada saat ini. Itu ya, ini sebagai alternatifnya. Tapi sekali lagi tadi ketika bagaimana menggerakkan rasa ingin cinta ke organisasi. Ya memang dari awal kita cintai dulu ada kebutuhan yang akan kita ambil dari organisasi itu. Misalnya kita mungkin yang bukan dari passion atau hobi, kita mungkin organisasi jurusan atau organisasi BEM ya. Jadi Badan Eksekutif Mahasiswa itu mungkin yang lebih general. Di situ juga nanti kita akan lebih umum, kita bisa lebih banyak belajar tentang keorganisasiannya. Di himpunan organisasi jurusan atau himpunan UKM Prodi itu juga memungkinkan. Mungkin dari situ dulu, Mbak. Ketika kita misalnya belum suka dengan UKM yang ada, yuk kita dari yang HMJ dulu deh, himpunan mahasiswa jurusan atau Prodi dulu deh, atau yang BEM. Nah, di situ teman-teman akan ada interaksi dengan anggota-anggota yang lain. Nah, dari situ saya yakin akan muncul hal yang baru yang belum dapat ketika kita masih jadi kupu-kupu. Tapi ketika kita mencoba kura, kita coba rapat, kita kura, iya ya ternyata saya menemukan sesuatu yang selama ini mungkin saya cari. Saya menemukan ada hal yang bagaimana sih seni untuk memanage orang lain, mengatur orang lain. Bagaimana seni untuk berbicara. Bagaimana seni untuk menjadi kita leader, menjadi kita pemimpin, menjadi kita bisa mendrive orang lain, kita bisa mengelit orang lain, itu akan ketemu di sana. Jadi memang
agak sedikit susahnya itu setiap orang masuk organisasi pasti ada kebutuhan yang harus dipenuhi atau ada hal yang menarik. Nah, ketika tadi Mbak Arum belum menarik itu, yuk kita coba detailing lagi kebutuhan kita. Oke, kalau gitu saya ingin belajar organisasi dulu deh. Bukan yang passion atau hobi, ya ke organisasi jurusan dulu. Dari situ mungkin kita akan banyak hal-hal yang baru. Mulai dari organisasi jurusan, Mbak Arum, mungkin bisa seperti itu. Dan menggugahnya ya kita tadi hal yang banyak saya sampaikan, saya contohkan ketika nanti masuk orientasi dunia kerja, ternyata perlu ya. Ternyata ketika ada penilaian 2 orang pegawai, yang satu antusias, yang satu punya public speaking yang bagus, punya interpersonal skill yang bagus, akan dipilih dibanding dengan orang yang pendiam misalnya seperti itu. Jadi gitu Mbak, tetap detailing dulu, kalaupun bukan passion kita di olahraga atau seni, ya kita bisa mulai di yang organisasi jurusan. Belajar dari situ. Itu mungkin Mbak Arum, Mas Taufik, kalau bisa menjawab. Oke. Semoga menjawab ya untuk Mbak Arum. Semoga menjawab untuk Mbak Arum dan ini masih ada kaitannya nih Pak dengan pertanyaannya Mbak Arum. Bagaimana cara kita bertindak tegas gitu Pak, tetapi tidak menyakiti orang lain. Nah gitu Pak, mungkin kita harus A, B, C gitu, tetapi tidak menyakiti orang tersebut gitu Pak. Seperti apa Pak? Tips dan triknya Pak. Ini siapa yang menanyakan nih? Mbak Arum juga? Mbak Taripar. Beda, Mbak Tari. Oke, Mbak Tari, pertanyaan ya. Jadi memang inilah yang saya cari, pertanyaan seperti ini. Jadi bagaimana case by case ketika kita berrelasi dengan orang lain, dengan organisasi. Jadi gini, di organisasi tentunya kita akan diolah emosional kita. Kita akan diolah kemampuan kita untuk mengendalikan diri kita, pengendalian diri dari kemarahan, pengendalian diri untuk emosional dan seterusnya. Nah, pertanyaan menarik dari Mbak Tari, bagaimana kita bisa tegas tapi juga tidak menyakiti. Oke, kalau dari saya tipnya itu simple Mbak. Kita dalam event tertentu, dalam kegiatan organisasi tertentu, pasti kita punya goal dong, kita punya tujuan utama dong. Ayo kita kembalikan ke visi atau ketujuan kita event ini apa. Ketika misalnya Mbak Tari, misalnya ke Mas Taufik misalnya ya, sebagai contoh aja ya Mas Taufik ya. Nah, ada yang tidak cocok pada Mas Taufik. Misalnya ada yang nggak cocok. Nah, Mbak tadi kan bisa sampaikan, Mas Taufik, kalau misalnya hal yang tadi itu, terutama saya nggak setuju. Tapi kembalikan, kita kan sebenarnya punya niat, sini. Jadi kita punya tujuan seperti ini, kita buat event ini, ayo dong. Kira-kira kalau hal yang disampaikan oleh Mas Taufik ini kan kurang pas. Nah, ini sebaiknya kita sesuaikan dengan niat awal dan tujuan kita. Nah, dari situ mungkin kita bisa tegas tapi tidak menyakiti. Justru istilahnya menggali untuk ayo kita menyadarkan bahwa apa yang kamu lakukan salah. Karena sebenarnya kita punya tim, kita punya organisasi, kita punya tujuan A, B, atau A yang paling tapi sebaliknya ayo kita gugah, kita sadarkan lagi sebenarnya apa sih yang kamu maksudkan dengan yang kamu sampaikan tadi, kan tidak sesuai dong dengan ekspektasi kita, cita-cita kita untuk di event ini, contohnya seperti itu sebagian kecil Mbak Tari, tapi intinya ingatkan kembali, sadarkan kembali atas tujuan dari event atau organisasi yang saat ini kita kerjakan saat ada permasalahan itu. Jadi kita remind, kita kan punya fokus kita punya niat seperti ini. Kenapa kamu seperti ini? Itu bisa tegas. Artinya ketegasan itu akan diterima oleh si yang tadi dikomplain itu pasti tidak dengan sakit hati. Oh iya Mbak Tari mengingatkan saya kok. Ngapain kok saya harus kesel? Saya harus sakit hati. Bener kok mengingatkan.
mengingatkan dengan menyadarkan lagi tugas pokok dan fungsinya. Mungkin itu terdengar normatif, tapi itu sebenarnya ya salah satu hal untuk trik biar tidak marah apa yang sudah kita mau tegur, kita mau komplain. Begitu Mbak Tari, semoga menjawab Mbak Tari. Mas Taufik, silakan. Oke, Mbak Tari gimana? Jadi kan, oke. Siap. Oke, sip. Thank you Mbak Belum Tari. menjawab? Oke, siap. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk para penanya. Sepertinya sudah, Pak. Sudah dari seluruh peserta, sepertinya sudah mewakili semua ini pertanyaannya, Pak. Semoga. Oke, jadi kita berada di penghujung acara ya, itu. Langsung saja saya bacakan kesimpulan seminar kita pada sore hari ini. Jadi, karakter adalah nilai-nilai yang khas, baik watak, akhlak, dan kepribadian seseorang untuk terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan yang diyakini dan dipergunakan sebagai cara pandang, berpikir, bersikap, berucap, dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Sifat-sifat pelajar yang berkarakter, yaitu bertanggung jawab atas diri sendiri, terus belajar, berikan penampilan terbaik, bersabar, dan menghargai orang lain. Memiliki integritas, berpikir maju, relationship atau hubungan, dan kepekaan terhadap lingkungan. Oke. Dan tambahan lagi, kupu-kupu dan kura-kura sama baiknya. Namun, jika menjadi kura-kura yang bisa memanage waktu, maka akan menjadi lulusan yang matang dan siap terjun ke dunia kerja. Terima kasih untuk Pak Agus. Dan saya kembalikan ke Kak Eva. Silakan Kak Eva. Sebentar, boleh? Setengah menit? Siap, boleh Pak, boleh, boleh. Di sini saya sampaikan di kesempatan ini ya, kebetulan itu saya lihat ada Pak Purwadi Nuri Hidayat, kemudian Pak dari beberapa kampus lain ya. Itu selamat datang dan selamat bergabung ya, dan semoga sehat ya teman-teman semuanya. Oke, itu aja sih. Selamat bergabung dari yang selain Unmaha. Itu saya kembalikan, monggo Mas Taufik. Siap, selamat bergabung. Oke, silakan untuk Kak Eva. Baik, terima kasih. Untuk sesi berikutnya adalah foto bersama dan penutup. Jadi teman-teman, sebelum meninggalkan Zoom, kita ada sesi foto bersama dengan narasumber. Dimohon seluruh partisipan untuk bisa open kamera ya, kita foto bersama. Ayo, open kamera, kita foto bersama. Baik, selesai. Untuk informasi juga teman-teman yang mengikuti webinar, silakan untuk screenshot layar sebagai bukti telah mengikuti webinar kami yang nantinya akan digunakan untuk pengisian form sertifikat. Dan terima kasih kepada Bapak Agus selaku narasumber yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada Taufik selaku moderator dan rekan-rekan sekalian yang telah hadir. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat di masa yang akan datang. Selamat siang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Agus. Siang, makasih. Terima kasih Pak Agus untuk waktunya dan materinya. Sama-sama, Mas.
untuk kawan-kawan boleh meninggalkan room meeting kali ini. Terima kasih. Selamat menunggu waktu berbuka puasa untuk yang menjalankan. Pakai link absensi enggak, Mas? Oh ya, nanti link untuk formnya ya, untuk formnya nanti di-share di grup. Untuk sekarang bukti hadirnya silakan di screenshot untuk nanti diisi pada form pengisian untuk sertifikatnya. Iya, oke. Oke, siap. Pak Kes. Ore bener. Dengan di gue Pak Kes.
Kang Taufik. Oi, ya Don. Gila berdua doang nih kita. Ini di record kan ya Don ya? Ini di record ya? Oh iya, Ding. Lupa. Aduh.